Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Kebumen, Bapak Basir SPD MPD, yang kami hormati guru dan karyawan SMA Negeri 2 Kebumen, serta peserta didik SMA Negeri 2 Kebumen yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara pagelaran dan pasar kewirausahaan festival peserta didik SMA Negeri 2 Kebumen tahun 2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, sambutan Ketua Pelaksana. Kedua, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kebumen dan pemotongan pita. Ketiga, penampilan pagelaran dari kelas 11 IPS 4. Keempat, penampilan pagelaran dari kelas 11 IPS 1. Kelima, penampilan pagelaran dari kelas 11 MIPA 5. Dan yang terakhir, penampilan pagelaran dari kelas 11 MIPA 3. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana Papafest tahun 2022, Prayoga Setio Nurrahman, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kebumen, Bapak Basir SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 2 Kebumen, yang kami hormati pula para tamu undangan, yang saya banggakan juga seluruh peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan secara tatap muka mengadakan acara Papafest Reborn. Saya, Prayoga Setio Nurrahman, selaku Ketua Pelaksana Papafest Reborn ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan tidak lupa rasa terima kasih saya dan teman-teman kepada panitia, kepada Pak Alfon yang telah membimbing kami sehingga dapat terlaksana acara ini. Dari panitia di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa kita panitia menamakan Reborn. Karena Papafest pada tahun sebelumnya menjadi acara tahunan di Semanda, namun karena ada COVID-19, Papafest menjadi tidak diadakan hampir 2 tahun lamanya. Dan sekarang setelah wabah COVID-19 sedikit mereda, kami, panitia angkatan 31, ingin mengadakan kegiatan Papafest kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk arti Reborn ini seperti terakhir kembali. Dasar kegiatan ini yaitu sebagai penilaian akhir semester mata pelajaran seni budaya, yang tentunya bertujuan: 1. Sebagai ajang menuangkan bakat dalam berbagai bidang, baik bidang kesenian, sastra, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menambah pengalaman dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, reaksi dan meningkatkan kerjasama peserta didik. Yang keempat, menjadi lebih produktif dalam berkreativitas walau di masa pandemi. Yang kelima, mengajak untuk terus berkarya pada saat pandemi. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya dan salahnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus nyedai kalau rame tak selentik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon tenang ya. Ini penting. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru dan karyawan SMA Negeri 2 Kebumen. Yang saya hormati panitia semuanya, kru dan beserta rekanan yang sedang bekerja, menyiapkan sampai meliput. Anak-anakku semua, kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 2 Kebumen tahun pelajaran 21-22 yang saya sayangi, saya banggakan. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumul akhir nanti. Kita semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sebagai bentuk kesetiaan kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, saya sampaikan bahwa alhamdulillah tadi Ketua Panitia dalam prakatannya menyampaikan Papa Fest tahun ini dijuluki dengan hashtagnya apa namanya? Reborn. Setahu saya Reborn itu Toyota, Innova Reborn. Ya, ini nyontrek atau nyatut istilah dari mana saya tidak tahu, enggak dilapori itu ya. Tapi prinsip intinya adalah terlahir kembali karena memang sebagaimana kita sadari semuanya 2 tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan, bukan tidak boleh, bukan tidak sekolah tidak mengizinkan, bukan, tetapi karena memang larangan akibat adanya wabah pandemi sehingga ada peraturan-peraturan yang mana kita terbatas dalam berkumpul. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini dengan terlahir kembali ini kita tetap prokes supaya tidak ada korban, ya kita tetap waspada sehingga nanti acara ini bisa sampai selesai dan tercapai tujuannya. Yang terpenting adalah bahwa Papa Fest ini memiliki satu berangkat dari sebuah ide dasar, ya, supaya tahu anak-anakku semua ya, segala sesuatu karya itu harus dimulai dari ide. Ide yang luhur, yang mulia, yang visioner, baru kemudian dinarasikan, terus diwujudkan dalam karya nyata. Ide dasarnya adalah kreativitas dan inovasi. Jadi ajang kesempatan, momentum untuk masing-masing anak-anak dilatih berkreasi, berinovasi. Kreasi dan inovasi berbeda. To create and to innovate, there are different. Wah, bahasa Inggrisnya mulai. Ya, tapi dua-duanya adalah merupakan sesuatu yang baru. Jadi tiap tahun kita harus selalu memperbarui, khususnya di bidang seni dan wirausaha. Tujuan lainnya adalah ajang ekspresi, karena manusia hidup butuh untuk berekspresi. Ketika berekspresi, ada yang mengapresiasi. Jadi ada yang nonton, ada yang menilai. Jadi latihan. Tujuan lainnya adalah
menggali jiwa juang. Wirausaha itu lebih kepada jiwa juang untuk selalu berani melawan masa depan dengan tetap berkreasi sehingga hidupnya jadi generasi yang tangguh karena memiliki segalanya sesuatu yang bisa dimunculkan dalam kondisi apapun. Sehingga secara mental punya kesiapan mental untuk hidup tidak mudah putus asa, yaitu melalui wirausaha. Jadi wirausaha bukan hanya menyempit maknanya dodolan gitu. Tapi wirausaha adalah lebih kepada jiwa juang. Kalian semua anak-anakku dilatih melalui 2 mapel ini, khususnya mapel wirausaha, untuk bisa menjadi calon-calon manusia masyarakat yang bermanfaat. Bisa mengubah sesuatu yang tidak ada nilainya, sampah sekalipun, bisa menjadi komoditas. Sehingga kita sebagai manusia tidak mudah putus asa. Karena putus asa itu dosa, bunuh diri itu dilarang. Manusia diciptakan laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Konsekuensi ciptaan terbaik itu adalah selalu bisa berbuat yang terbaik untuk dirinya maupun untuk yang lain. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, lain daripada itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pula seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan kekinian, kita sadar, kita tahu bahwa hari ini negara kita khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sedang memulai menggencarkan perubahan kurikulum. Kurikulum itu apa? Adalah sebuah garis-garis besar program pembelajaran. Karena mengapa harus berubah? Karena kurikulum kita yang sudah kita jalankan sekian tahun, sekian lama, ini masih di tataran tingkat dunia masih belum bisa menunjukkan tingkat prestasi yang tinggi. Bahkan kita menduduki skor PISA itu yang terbawah. Maka atas dasar evaluasi, akhirnya diciptakanlah kurikulum baru yang disebut kurikulum merdeka. Kegiatan Papa Fest ini sangat selaras dengan kurikulum merdeka, di mana prinsip dari kurikulum merdeka adalah harus bisa menjawab dan menghindari 3 dosa besar pendidikan yang sudah diucapkan dengan lantang oleh Pak Menteri atau Mas Menteri di berbagai media sosial maupun di berita resmi. Apa itu 3 dosa besar? Mulai rame meneh. Oh, ini kuliah 1 SKS loh. Nah, Ning, penanya enggak pakai mic. Mic-nya mantul-mantul jadi. Ya, apa itu 3 dosa besar? Salah satunya adalah bahwa pendidikan kita selama ini syarat dengan perundungan, bullying. Nah, ini semua Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekaligus harus introspeksi bareng-bareng. Apa itu bullying atau perundungan? Secara harfiah, secara batasan kalimat adalah sesuatu kegiatan yang dimulai dengan pemaksaan. Dipaksa tetapi berdampak merugikan kepada pihak lain. Ya, perundungan. Maka ini bagian daripada dosa menurut kementerian, harus kita hindari, harus kita tobati. Nah, mengapa Pak Fafes sangat linier? Karena dengan ekspresi, dengan ajang kreasi, ini adalah menjawab bahwa anak-anak tidak ada tekanan.
Tidak ada pemaksaan, tapi betul-betul mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Ya, itu ya. Jadi perundungan itu nak diuraikan minimal ada 4 macam itu. Ada perundungan fisik, ada perundungan sosial, ada perundungan apa satunya. Bahkan yang terakhir itu adalah cyberbullying. Perundungan melalui media sosial. Ini para teman-teman BK mestinya kudune update itu. Tidak sedikit anak-anak selama PJJ terus kembali ke sekolah akhirnya banyak bermasalah. Tanpa disadari selama PJJ terkena dampak perundungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadikan dampak psikologi, dampak mental, sehingga mendengar kata sekolah sepertinya adalah sebuah traumatik dan penjara. Tanpa disadari itu adalah sebuah perundungan. Maka dari itu anak-anakku, HP, gadget, media sosial adalah suatu hal yang keniscayaan yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita lawan, namun harus kita arahkan dan kita seleksi. Tidak sekedar hanya selfie, tidak hanya sekedar follow, asal follow. Ternyata yang diikuti jebule oknum-oknum yang punya tujuan memanfaatkan kepolosan dan kejujuran anak-anak untuk dijadikan objek yang menguntungkan mereka. Bahkan ada yang dihipnotis sampai-sampai terjadi dosa yang kedua. Dosa pertama tadi perundungan, dosa yang kedua adalah kekerasan seksual. Jangan sual saja, nek sual itu celana bahasa Jawa Timur. Seksual. Lillahi ta'ala. Jangan lillahi ta'ala toh, lillahi enggak ada. Kalau diajak meneruskan itu diulangi lebih baik gitu ya. Dosa pendidikan yang ketiga adalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Memaksakan kepercayaan agama, sesuatu agama kepada orang lain sehingga dia kehilangan kebebasan beragamanya, freedom of religionnya terebut, akhirnya menjadi tidak nyaman. Itulah maka Papa Fest ini saya berharap tidak sekedar hanya acara rutinitas ya para pembina, Pak Afon dan yang lainnya, tapi jadikan acara ini sebagai sebuah pumping motivation. Boleh dijadwalkan rutin tahunan, tetapi tahun ini dan tahun besok dan tahun yang akan datang harus ada perubahan yang sangat signifikan yang berubah menjadi lebih baik. Ya, walaupun saya tahu sebelum Papa Fest ini ya, anak-anak pada memaksa orang tuanya minta duit untuk les di tempat sana, di tempat sini gitu ya. Hanya ingin dapat nilai yang baik. Ya itu satu usaha boleh, tapi yang baik bukan itu. Yang baik adalah berproses secara alamiah. Keluarkan kemampuan yang sesungguhnya secara natural. Bukan polesan, bukan les-lesan. Saya mantan guru les, tapi bukan les piano, bukan les musik, les fisika. Tapi saya sampaikan kepada anak-anak les saya bahwa kalau saya sebagai guru les berbeda dengan guru di sekolah. Kalau guru di sekolah itu petani, mulai dari membajak, menyemai, menanam,
sampai memupuk dan seterusnya kali. Tapi kalau guru les itu hanya tukang panen, tidak ikut nanam, ikut manen. Hanya sedikit moles gitu, nanti kalau berhasil ini les-lesan saya. Padahal itu sing ngukir jiwa raga adalah bapak ibu guru di sekolah. Nah itu ya. Jadi saya mohon Papa Fest ini menjadi selain ajang kreasi, karena kalau punya potensi tidak disalurkan nanti tersalur di tempat lain malah berbahaya. Maka diselenggarakanlah pagelaran seni, pameran kewirausahaan dan festival. Mudah-mudahan melalui acara ini nanti ada produk-produk baru sebagai cerminan konkret hasil dari kreativitas dan inovasi tadi. Karena dengan hal-hal yang baru, dengan kreativitas baru, inilah kita bisa mendapatkan sebuah semangat hidup manakala kita berada dalam situasi yang sangat-sangat terjepit, misalnya di tengah hutan, kita tidak gampang putus asa karena kita menyadari bahwa kita bisa mengubah dunia menjadi prestasi. Mudah-mudahan arahan saya ini bisa ditangkap dan dimengerti, dan saya titip pesan selama berekspresi selama Papa Fest 3 hari ke depan betul-betul dijaga keamanan, baik aman dari COVID, ya tetap prokes, aman dari bahaya-bahaya lain dari luar, dan aman dari perundungan yang berasal dari antar teman. Nah ya ini tidak tahu, maka saya mohon nanti semua pembina dan kru tetap selalu berada di tengah anak-anak, mengawasi dan secepatnya melaporkan manakala ada kejadian, karena ini Papa Fest adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Hanya disatukan jadi satu, sehingga ini termasuk jam KPM. Itu ya. Dan teruskan anak-anakku berkreasi, berinovasi. Mudah-mudahan bekal itu nanti bisa membersamai anak-anak dalam mengarungi masa depan. Karena prestasi tidak semata-mata akademik, prestasi non-akademik sekarang sangat diminati oleh jenjang pendidikan tinggi maupun dunia sekeliling kita, untuk bisa menjadikan kita menjadi manusia yang bisa dihargai, menjadi manusia yang terhormat, bukan menjadi kuli di negeri sendiri, tetapi menjadi seorang kreator, menjadi seorang pencipta, menjadi seorang inovator, sehingga bisa mengubah sesuatu yang tidak punya nilai menjadi memiliki manfaat yang besar untuk dunia. Saya minta anak-anakku nanti hasil dari semua ini didokumentasikan dengan baik, dan jangan mudah-mudah nge-share lewat dunia media sosial, tapi ya harus dikontrol, jangan sampai disalahgunakan pihak tertentu, dipotong videonya dan lain-lain, akhirnya ada kepentingan yang nunut, kepentingan gelap, seragamnya SMA 2, tapi dibikin TikTok yang saru, yang sara dan sebagainya. Pada akhirnya kita harus tetap memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara moral kita punya peradaban yang baik, punya sosial yang baik, sehingga kita tidak sekedar hanya berkreasi tapi juga punya pesan-pesan moral yang bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku sudah berusia menjelang dewasa mesti harus bisa memilah dan memilih mana-mana tindakan, perbuatan, kata-kata yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Kiranya demikian sambutan sekaligus arahan dari sekolah. Kami semua Bapak Ibu guru titip pesan nanti kepada anak-anakku semuanya, selesaikan dengan baik, hasilnya juga dengan baik. Maka jangan lupa setelah 3 hari ke depan, Selasa, Rabu, Kamis, maka Jumat kembali masuk seperti biasa. Jangan sampai
pasca Papa Fest, terus ada alasan karena capek jadi panitia karena ini dan situ, akhirnya kegiatan akademik di kelas menjadi korban. Kemudian saya ingatkan juga minggu depan sudah dimulai tanggal PAT-nya tanggal 1 apa tanggal 3? Ya, tanggal 1 ya. Tanggal kok Rabu. Tanggal 30 Mei, jadi bukan tanggal 3 Juni ya. Jadi tanggal 30 Mei langsung penilaian akhir tahun. Jadi jangan salah anak-anakku. Ekspresi seni habis-habisan akhirnya rasinau mapeliane. Nah, ini sangat keliru. Jadi semuanya harus berprestasi. Karena pada akhirnya nanti nilai rapot menjadi penentu untuk proses pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat berPapa Fest. Semoga berhasil dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dibuka dengan apa ini? Oh ya wes, tapi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Papa Fest Ribon 2021-2022 SMA Negeri 2 Kebumen secara resmi dimulai. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.